Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita saat ini mengenai sejarah perkembangan motor, maksudnya motor listrik dan generator listrik ya. Trafo 3 fase dengan keluaran 4 kawat untuk layanan 220 sampai 110 volt, 1 kawat untuk netral, yang lain adalah fase A dan B dan C. Tenaga listrik 3 fase disingkat dengan 3V ya, adalah arus bolak-balik umum yang digunakan dalam pembangkitan transmisi dan distribusi listrik. Ini adalah jenis sistem polifase yang menggunakan 3 kawat atau 4 kawat termasuk kawat netral, dan merupakan metode yang paling umum digunakan oleh jaringan listrik untuk mentransfer daya. Nah, nanti kita diskusikan ya, kok bisa tahu-tahu 3 fase gitu ya. Nah, ini langsung aja karena ini sejarahnya akan kita lihat. Tenaga listrik 3 fase dikembangkan pada tahun 1880 oleh beberapa orang. 1880-an ya, sekitar itu ya. Dalam daya 3 fase, tegangan pada setiap kawat bergeser 120 derajat. Ya, nanti saya tunjukkan. Fase relatif ya 220 terhadap setiap kawat lainnya. Ada 3 kawat. Karena merupakan sistem alternating current atau balik-balik ya, tegangan dapat dengan mudah dinaikkan menggunakan trafo ke tegangan tinggi untuk transmisi dan turun kembali untuk distribusi sehingga menghasilkan efisiensi tinggi. Nah, ini ide awalnya ya. Ya, ini review kembali ya, bagaimana ini adalah gulungan ya, ini ada gulungan, ada inti besinya di tengahnya. Kemudian ini adalah magnet ya. Jadi magnet yang ada garis gaya magnetnya. Begitu garis gaya magnet itu masuk di dalam ini ya. Jadi Anda coba review kembali mengenai gaya gerak listrik atau garis-garis itu ya, garis magnet itu yang masuk ya, mengakibatkan ada pergerakan elektron. Nah, pergerakan elektron ini contohnya yang merah ini ya, P digulung kemudian masuk, kita langsung dia dihubungkan dengan B yang sebelah kanan ini. Kemudian antara B ini dengan B ini muncul tegangan pada waktu posisi dari magnet adalah seperti ini. Kalau posisi magnet adalah yang seperti kanan ini, maka yang mendapatkan yang akan timbul tegangannya adalah A ini ya, dua ini ya, posisinya sama dengan yang B, cuma dia di sudut 190 derajat. Ada muncul tegangan antara A dan B. Sekali lagi di review ya mengenai garis magnet itu ya, atau garis gaya magnet untuk menimbulkan atau pergerakan elektron. Nah, ini adalah untuk yang 2 fase. Ini pertama ya. Idenya adalah kalau 1 fase yang pernah dasarnya adalah cuma 1 gulungan ini ya, dia berputar berganti-ganti utara selatan sehingga pergerakan elektronnya adalah bolak-balik ya, ke kiri ke kanan sehingga disebutkan itu adalah tegangan bolak-balik. Dan kalau kita perhatikan betul ya, setiap kali nanti magnet ini akan ujung magnet akan bergerak berputar, tegangannya menurun. Ya, nanti kita lihat diagramnya. Rangkaian 3 fase 3 kawat umumnya lebih ekonomis daripada rangkaian fase tunggal. Ya, 2 kawat yang ekuivalen pada tegangan saluran ke tanah yang sama karena menggunakan lebih sedikit bahan konduktor untuk menyalurkan daya listrik tertentu. Ya, jadi bukan 2 kawat ya, 1 kawatnya itu yang mungkin istilah kita itu kawat plus ya. Kemudian ada kawat min, tapi kawat minnya itu dihubungkan ke tanah. Nah, jadi sehingga ada kawat plus saja satu, jaraknya berapapun tanah itu dianggap sebagai penghantar untuk minusnya ya, ke mengikuti arah arus plusnya tadi ya. Yang ekuivalen pada tegangan saluran ke tanah yang sama karena menggunakan lebih sedikit bahan konduktor untuk menyalurkan daya listrik tertentu. Ini maksudnya supaya tidak terlalu banyak biaya ya. Daya 3 fase terutama digunakan secara langsung untuk memberi daya pada motor induksi besar dan beban berat lainnya. Ya. Kenapa ya seperti itu? Nanti kita lihat. Beban kecil seringkali hanya menggunakan rangkaian fase tunggal 2 kawat yang dapat berasal dari sistem 3 fase. Nah, ini kita lihat ya, meskipun 3 fase kita bisa memakai hanya 2 ya. Tetapi
ada aturannya ya. Jadi jangan sampai dua gulungan itu dipakai, yang gulungan yang ketiga tidak dipakai. Nah, terminologi. Konduktor antara sumber tegangan dan beban disebut saluran, dan tegangan antara dua saluran disebut tegangan saluran. Tegangan yang diukur antara saluran dan netral disebut tegangan fase. Misalnya untuk layanan 220 atau 110 volt. Ya. Jadi kalau fase yang pertama, kita biasanya fase itu ada 3, RST. Kalau R itu kita ukur terhadap netral, itu menjadi 110 volt. Tetapi R terhadap T, ya, RST, R terhadap S atau R terhadap T, itu 220 volt. Nah, itu yang disebut dengan sistem 220. Ya. Tegangan saluran adalah 220 volt dan tegangan fase adalah 110 volt. Ya, jadi artinya ini antara N dengan ground atau dengan min. Motor AC pertama yang dikembangkan oleh fisikawan Italia, ya, Galileo Ferraris. Ya. Motor ini merupakan motor 2 fase dan memerlukan 4 kabel. Tenaga 3 fase berkembang dari pengembangan motor listrik. Nah, ini motor listrik ini kalau 2 fase bisa, ya, tetapi lebih bagus, lebih kuat, ya, putarannya juga lebih stabil, frekuensinya itu kalau dia 3 fase. Ya. Nanti kita lihat. Mungkin Anda akan bertanya, kok kenapa tidak 4 fase gitu ya? Ya, itu ada alasan tertentu. Karena semua sudah kebanyakan memakai 3 fase, sehingga kalau memakai 4 fase mungkin, saya tidak tahu ya, mungkin itu bisa harus mengubah seluruh sistem di dunia ini. Ya. Pada tahun 1885, Galileo Ferraris melakukan penelitian tentang medan magnet berputar. Ferraris bereksperimen dengan berbagai jenis motor listrik asinkron. Saya kira ini fisika dasar ya, tolong fisika listrik ya, tolong di review. Penelitian dan studinya menghasilkan pengembangan alternator yang dapat dianggap sebagai motor arus bolak-balik yang beroperasi secara terbalik untuk mengubah daya mekanis putaran menjadi daya listrik sebagai arus bolak-balik atau AC, alternating current. Pada tahun 1888, Ferraris menerbitkan penelitiannya dalam sebuah makalah untuk Royal Academy of Sciences in Turin. Nah, ini harus saya hitungkan semua ya. Saya mengambil ini dari buku teknik listrik ya, karangan dari saya lupa ya, nanti akan saya berikan referensi pada akhir diskusi ini. 2 bulan kemudian Nikola Tesla memperoleh paten AS 381,968 untuk desain motor listrik 3 fase. Pengajuan permohonan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 1887. Ini perlu saya sebutkan karena ini sejarah ya. Paten ini menunjukkan bahwa Tesla membayangkan motor 3 fase akan diberi daya dari generator melalui 6 kabel. Alternator ini beroperasi dengan menciptakan sistem arus bolak-balik yang dipindahkan satu sama lain dalam fase dengan jumlah tertentu dan bergantung pada medan magnet berputar untuk pengoperasiannya. Belum bisa dibayangkan, nanti saya tunjukkan gambarnya. Sumber daya polifase, ya, fase yang banyak ini yang dihasilkan segera diterima secara luas. Banyak yang bisa menerima ini ya. Penemuan alternator polifase merupakan kunci dalam sejarah elektrifikasi, seperti halnya transformator daya dari transformator 3 fase ya. Penemuan ini memungkinkan daya untuk disalurkan melalui kabel secara ekonomis dalam jarak yang cukup jauh. Daya polifase memungkinkan penggunaan tenaga air ya, dengan PLTA di tempat-tempat yang terpencil. Ya. Polifase ini sebenarnya itu adalah 3 buah generator, 3 buah generator 1 fase ya, yang dijadikan satu. Ya, jadi itu ya, yang kita kenal pertama adalah teori dasarnya ya, dimana kalau magnet itu diputar bolak-balik, dia akan utara selatan akan menimbulkan arus bolak-balik. Sehingga mungkin energi mekanis dari air yang jatuh diubah menjadi listrik. Saya kira banyak dari Anda yang sudah tahu ya, yang kemudian dapat disalurkan ke motor listrik di lokasi manapun yang memerlukan pekerjaan mekanis. Ya, tentunya banyak ya, menyalakan lampu dan sebagainya. Fleksibilitas ini memicu pertumbuhan jaringan-jaringan transmisi daya di seluruh dunia. Nah, ini mulai kita mengenal saluran udara tegangan tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan sebagainya. Mikhail Dobrovolsky mengembangkan generator 3 fase
dan motor listrik 3 fase ya, pada tahun 1888 dan mempelajari hubungan bintang dan delta. Nah, ini mulai kita masuk ke dalam sistem tenaga 3 fase. Sistem transmisi 3 fase ini dipamerkan pada tahun 1891 pada pameran elektronik internasional. Dolivo Dobrowolski menggunakan sistem tersebut untuk mentransmisikan tenaga listrik sejauh 176 km, ini awalnya, dengan efisiensi 75%. Jadi ada kerugian ya. Pada tahun 1891 ia juga menciptakan transformator 3 fase dan motor induksi hubungan singkat. Ia merancang pembangkit listrik tenaga air 3 fase pertama di dunia pada tahun 1891. Penemu Jonas Vensteren menerima paten Swedia pada tahun 1890 pada sistem 3 fase yang sama. Dua penemu tapi salah satu dipatenkan. Kemungkinan mentransfer tenaga listrik dari air terjun pada jarak dieksploitasi di tambang Drakensberg, ya, sebuah air terjun setinggi 45 meter di Halsjön, tempat sebuah pabrik baja kecil berada dipilih. Jadi ini untuk mensuplai daya ya, mensuplai energi ke pabrik baja. Pada tahun 1893, sebuah sistem 3 fase 9,5 kV tegangannya 9,5 ya, digunakan untuk mentransfer 400 tenaga kuda atau 300 kW ya, ingat ya. Satu daya kuda part kerah PK ya, itu sama dengan 0,75 watt ya, atau kilowatt. Atau terbalik saya. 3/4 ya, betul ya. Sejauh 15 km menjadi aplikasi komersial pertama. Pada gelombang tegangan sesaat yang dinormalkan dalam sistem 3 fase dalam satu siklus dengan waktu yang bertambah ke kanan, urutan fase adalah 1, 2, 3. Nanti saya tunjukkan diagramnya. Urutan ini mengulang setiap siklus dan dengan demikian frekuensi rotasi generator menentukan frekuensi sistem daya. Idealnya tegangan, arus, dan daya setiap fase diimbangi dari yang lain sebesar 120 derajat. 120 derajat ini perputaran di dalam motornya ya. Nanti kita lihat. Sehingga semuanya berada pada jarak yang sama. Simetri ini juga dapat diciptakan kembali dalam konverter. Dan nah ini ya. Kalau kita tadi melihat 2, ini sekarang 3. Nah, saya berikan warna gulungan yang berbeda. Pada waktu magnet itu pada posisi ini yang mendapatkan garis gaya magnet adalah 2 ini ya. Ini menghasilkan listrik. Ini maksimum ya. Pada kondisi lurus seperti ini maksimum. Pada waktu dia akan berputar ke atas, terjadi penurunan tegangan. Ya, sedangkan di sini tegangan mulai naik. Ini yang fase yang kedua. Ya. Jadi pada waktu ini ya gambar yang kedua, pada waktu dia full di posisi gulungan ketiga ini tegangannya maksimum. Kemudian dia bergerak lagi ke kanan memasuki gulungan berwarna biru ini. Ya. Pada waktu dia mulai memasuki, ini tegangannya turun. Nah ini tegangan mulai muncul. Ya. Sampai pada maksimumnya di pada posisi magnet ini, gambar di sebelah kanan ini, ya, pada dia tepat full memberikan garis gaya magnet. Ya. Demikian seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini tegangannya itu seperti gelombang ya, naik, begitu magnet meninggalkan dia turun, kemudian magnet masuk lagi dia naik lagi dan seterusnya. Nah ini dia, ya diagramnya kurang bagus ya, saya tidak terlalu bisa menggambar parabol yang bagus ya, tapi setidaknya ada ilustrasinya. Ini disebutkan di sini adalah pada waktu 90 derajat, ya ini 180. Kemudian pada waktu di top sini ya, ini itu adalah 180 ini berapa ya sebentar. Ini perbedaannya adalah 120 derajat. Jadi di sini dia ada, karena saya pilih ini 90, maka di sini adalah 210. Ya, itu 120 derajat perbedaannya. Nah, pada waktu medan magnet itu memasuki gulungan biru, ya saya mulai di gulungan biru ya. Kalau tadi gulungan merah ya. Dia mulai naik tegangannya sampai pada posisi fase pertama itu full di depan magnet, di depan gulungan. Kemudian dia turun pada waktu dia mulai memasuki, pada waktu dia turun ini ya,
ini mulai turun, berarti magnet mulai meninggalkan gulungan biru, masuk ke gulungan merah. Merah tegangannya mulai naik sampai pada titik tertentu ya, karena ini 3 fase, maka gambarnya seperti ini. Ya, kalau 2 fase ini harus digeser ke kanan lagi. Ya, karena 3 fase, ya yang biru naik kemudian jadi negatif, ya di mana merah mulai turun. Pada waktu gulungan merah mulai turun, ini gulungan hijau ini ya, pada waktu full ini gulungan hijau tadi yang 0, ya kemudian naik, ya, 0 naik, ya, memberikan itu ya, ini bukan 0, 0-nya sini ya. Pada waktu dia mulai turun, dia naik. Ya, pada waktu di titik bawah ini maksimum di 3 fase. Jadi yang kita lihat adalah listriknya itu tiga-tiganya mempunyai beda tegangan. Ya, kalau kita ukur di ujung ini ya, pada titik yang sama, itu maka yang akan terlihat ada perbedaan tegangannya. Jadi ini yang terjadi. Sebenarnya 3 buah generator 1, generator 2, hanya dia dijadikan satu sehingga menjadi efisien sekali. Satu putaran menghasilkan 3 listrik. Nah ini saya gambarkan seperti ini untuk lebih mudahkan pada waktu dia berputar seperti ini. Ya. Jadi ada ilustrasinya, pertama merah ya. Merah ini full ya, merah pada waktu itu full di atas, positif di atas. Kemudian pada waktu dia berputar, memasuk ke hijau, ya, hijau mulai naik. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah dia masuk biru mulai naik. Kenapa saya berikan gambar ini? Supaya ada bayangan. Ya. Tadi kan cuma grafik dan cuma ini aja ya, bukan skema dari generatornya ya. Nah, ini saya jadikan satu untuk memudahkan melihatnya. Dalam sistem satu daya 3 fase simetris, ya, dibedakan jadi 120 derajat. Ya. Saya kembali dulu ya, saya lihat ya. Ini terhadap ini 120 derajat. Ini terhadap ini 120 derajat dan sebagainya. Jadi ini adalah 360 dibagi 6. Ya, antara itu ya, kalau kita lihat sudutnya ya, atau 360 dibagi 3 ya, 1, 2, 3 kok 360 dibagi 3 ya 100, oh ya betul ya. Jadi masing-masing anunya kalau kita lihat sudutnya 60 derajat, 60 ya, 60 kali 3 adalah 80. Oke, jadi nanti di review lagi ya. Dalam sistem satu daya 3 fase simetris, 3 konduktor masing-masing membawa arus bolak-balik dengan frekuensi dan amplitudo tegangan yang sama relatif terhadap referensi umum, tapi dengan perbedaan fase sepertiga siklus, yaitu 120 derajat keluar fase di antara masing-masing. Referensi umum, ya, umumnya dihubungkan ke tanah dan seringkali ke konduktor pembawa arus yang disebut netral, ada nolnya. Ya, kalau Anda melihat saluran udara tegangan tinggi atau menengah, Anda lihat ada 3 kabel ya, dan ada satu lagi yang disebut kabel netral. Karena perbedaan fase, tegangan pada setiap konduktor mencapai puncaknya pada sepertiga siklus ya, sebagai kita lihat tadi gambarnya ya, salah satu konduktor lainnya dan sepertiga siklus sebelum konduktor yang tersisa. Penundaan fase ini memberikan transfer daya konstan ke beban linear yang seimbang. Ini juga memungkinkan untuk menghasilkan medan magnet berputar dalam motor listrik dan menghasilkan pengaturan fase lainnya menggunakan transformator ya, untuk menaikkan tegangan. Amplitudo perbedaan tegangan antara 2 fase adalah perkalian amplitudo tegangan masing-masing fase. Ini direview kembali ya, apa itu amplitudo ya, di fisika listrik. Sistem 3 fase simetris yang dijelaskan di sini disebut sebagai sistem 3 fase karena meskipun memungkinkan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem 3 fase, daya 3 fase asimetris, yaitu dengan tegangan atau pergeseran fase yang tidak sama, sistem tersebut tidak digunakan dalam praktek karena tidak memiliki keunggulan dibanding dengan sistem simetris. Nah, sistem simetris perbedaan 120 derajat tadi. Dalam sistem 3 fase yang menyalurkan beban seimbang dan linear, jumlah arus sesaat dari 3 konduktor adalah 0. Dengan kata lain, dilihat grafiknya lagi ya,
Dengan kata lain, arus di setiap konduktor sama besarnya dengan jumlah arus di dua konduktor yang lainnya. Tetapi dengan tanda yang berlawanan, jalur balik untuk arus di setiap konduktor fase adalah dua konduktor fase lainnya. Transfer daya konstan dimungkinkan dengan sejumlah fase yang lebih besar dari satu. Namun sistem dua fase tidak memiliki pembatalan arus netral. Dengan demikian menggunakan konduktor yang kurang efisien dan lebih dari 3 fase untuk mempersulit infrastruktur secara tidak perlu. Selain itu, dalam beberapa generator dan motor praktis, dua fase dapat menghasilkan torsi yang kurang halus, ya, karena perbedaannya itu 90 derajat, 90 derajat. Sedangkan kalau atau 180 derajat ya, atau kalau yang 3 fase itu adalah antara gulungan itu 60 derajat, tetapi masing-masing fase adalah 120 derajat. Sistem 3 fase mungkin memiliki kabel keempat umum yang dalam distribusi tegangan rendah. Ini adalah kabel netral, yang sudah sebutkan tadi ya. Netral memungkinkan 3 pasukan fase tunggal terpisah untuk disediakan pada tegangan konstan dan umumnya digunakan untuk memasok beberapa beban fase tunggal. Ya, mungkin dalam pertemuan mendatang akan saya jelaskan. Sambungan ini diatur sedemikian rupa sehingga sejauh mungkin dalam setiap kelompok daya yang sama diambil dari setiap fase. Lebih jauh ke atas sistem distribusi arus umumnya seimbang dengan baik. Ya, nanti kita lihat. Ya, di dalam gedung-gedung itu kita lihat ada 3 fase, tetapi kadang-kadang cuma 1 fase yang diambil. Ya, misalkan sistemnya gedung adalah 380 fase, tetapi yang diambil cuma 220 tegangannya, karena sistem listriknya 220, yaitu mengambil 1 fase dengan netral. Ya, tetapi itu harus diperhitungkan ya, karena kalau hanya 1 fase yang dipakai terjadi kepincangan, ya, karena 2 fase yang lainnya tidak dibebani, dan ini menimbulkan arus yang besar, ya, terjadi kenaikan temperatur dan mungkin bisa terjadi kebakaran. Ya. Saya kira demikian ya. Terima kasih.